Guys, selamat malam, kembali lagi bersama saya Reza Rahardian tentunya. Hari ini saya kedatangan seorang seniman. Sebenarnya saya yang mendatangi beliau. Siap. Ya. Kita boleh kenalan dulu dong. Halo. Dengan siapa ini? Saya Aspi. Aspi. Temannya Azazi. Azazi. Aspi Anur Gus Prada. Ya. Ya. Jadi dia ini sudah sangat terkenal di Asik. dunia nyata maupun dunia gaib. Sini kan dulu sering kesurupan orang. Wow. Ya. Bahaya. Bahaya ya. Nah, ini part pertama, Vi, kita akan bincang-bincang tentang Apa itu? seni musik tradisi. Karena Aspi ini pelaku dan pegiat seni. Wah, sejak SMP apa SD ya? Iya, sejak SD. Saya dulu bergabung di binaannya, ya, Bina Seni Budaya Indonesia. Nah, sebenarnya Bina Seni Budaya Indonesia itu apa sih? BSBI itu adalah wadah para pelaku seni atau seniman atau budayawan yang ingin menyalurkan unek-uneknya gitu. Artinya tuh bisa berkarya lewat seni jalur bidang seni musik atau seni tari. Seni musik atau seni. Ya. Sorry, Pi, itu klipannya bisa dikeluarin? Siap. Nah, itu takutnya nanti suaranya nggak keluar. Jadi seni musik, tari daerah juga gitu ya. Nah, jadi mengembangkan dua itu ya. Sudah berapa lama sih sebenarnya? BSBI ini berdirinya tahun 92. 92. Belum lahir cuy. Aku belum lahir. Sama gitu belum. Buset, 92. Nah, lalu diaktakan oleh bapakku itu tahun 2003 yayasan. Jadi kami resmi berbadan hukum di 2003. 2003 ya. Dan menjadi nama Yayasan Bina Seni Budaya Kaltim. Oh, Kaltim ya. Bina Seni Budaya Kaltim. Ya. Dan bapaknya Aspi juga seorang pelaku seni dan penggiat seni, aktif sampai sekarang kan di Dinas Kebudayaan. Nah, Vi, kita bincang-bincang nih masalah mau dari mana nih? Bentar, aku mau tanya dulu. Boleh? Apa bedanya pelaku sama pegiat? Nah, ini dia. Ini sebenarnya Apa beda? Aku bingung nih dari tadi pelaku Oke. sama pegiat. Apa bedanya? menurutku kalau penggiat itu orang yang betul-betul menggiati atau dia tidak hanya berlaku, tapi sisi emosional, terus sisi psikis dia bangun secara personality dia. Nah, kemudian dia buat itu tanpa ada rasa finansial dan lain-lain, itu penggiat. Tapi kalau pelaku Pegiat ya. pegiat. Tapi kalau pelaku ya mungkin ada intervensi tertentu ya, kita nggak tahu ya, cuma melakukan. Nah, iya. tapi kalau penggiat esensinya lebih dalam. Baru tahu nih berarti ya. Itu esensi menurut Rahmat Azazi Romancara. Siap. Pelaku dan pegiat itu beda ya ternyata. Ya, Ya. siapa saja saya kira boleh mendefinisikan, tapi esensinya yang penting kan di lapangan. Nah, Asfi ini terkenal dengan bermain musiknya. Saya lihat dia multitasking. Asik. Iya kan? Benar kan? Semua alat musik bisa kan? Ya tergantung yang lihat. Kalau yang ngeliat Eka Sumantri susah ya. Kalau orang yang lihatnya Aspi main sampai ya berarti dia taunya aku Ya. main sampai aja gitu. Nah, iya. Itu dia. Padahal banyak juga, nggak cuma main sampai. Ya, alhamdulillah bisa gitu. Cuman apa ya? Kalau dibilang tadi itu terkenal, aku nggak setuju sih. Karena kalau orang terkenal itu menurutku, pandanganku terkenal itu semua orang se-Indonesia atau khususnya Kalimantan Timur tuh tahu aku gitu loh. Tapi kalau menurutku aku ini belum terkenal sih. Ya, Belum sepakat. Tapi setidaknya terkenal di kemakmuran lah ya. Tapi setidaknya dikenal. Dikenal, ya Sama banyak ya. berbagai sedikit orang lah. Gitu lah. Ya begitulah low profilnya dia. Jadi dia nggak mau tuh, dia apa nggak mau deh. Aspi, ya boleh kamu bilang gitulah. Tapi saya mengenal beliau dan beliau ini jam terbangnya sudah sangat tinggi. Pengetahuan musiknya juga sangat dalam. Makanya kita mau bedah dulu. Pertama nih, kita bedah dulu, nanti kita jahit lagi. Siap. Supaya adik-adik maupun teman-teman kita bisa menonton dan membuka mindset dia terhadap sudut pandang tertentu. Vi, menurutnya Aspi nih, musik itu apa sih sebenarnya? Musik itu sarana ekspresi mengekspresikan apa yang sedang dirasakan oleh
pelakunya. Sebagai seniman ya, aku sebagai seniman adalah ketika ekspresiku mood sedang senang ya kita mengekspresikan melalui lirik ataupun nada-nada tertentu yang ingin dicapai oleh si seniman tersebut. Oh, sarana ekspresi. Sarana ekspresi ya. Bisa, jadi mediumnya bisa aja tari, kalau aku kan mediumnya musik gitu. Oh iya betul. Keywordnya itu ya, sarana ekspresi ya. Nggak semua orang bisa mengungkapkan hatinya dengan ucapan, tapi melalui musik kita bisa terbang. Sebagaimana Ibnu Arabi kan. Iya. Dalam tuh sufi banget ya. Iya. Sofistik. Ya sofistik sekali Ibnu Arabi. Tapi kalau melihat sekarang, kenapa lebih kepada musik tradisi nggak sih? Apa modern juga ya sebenarnya? Cuma tradisi kayaknya. Tradisi ya. Seperti yang kamu lihat, aku masih berkutat di bidang tradisi. Ya itu kenapa orang pemuda itu sekarang tuh keren loh. Iya. Main motor ya. Main mobil. Main band. Main drum, main keyboard. Iya main keyboard. Ini kenapa tradisi maunya gitu loh? Nah, pertama apa ya, alat yang diajarkan bosku itu adalah keyboard malah. Bukan keyboard ya? Iya. Ada sih beberapa seperti rebana, cu, ya umum lah, cu, keroncong gitu kan. Setelah itu keyboard. Nah, aku malah latihan itu pokoknya keras latihannya kan, main keyboard, belajar keyboard. Setelah itu diajarkan kalau nggak salah kelas 5 apa kelas 6 SD, aku diajarkan main gambus sambil main sampai gitu kan. Dan gitu. Itu aku belum pernah nampil di hadapan umum. Nah, lalu sejarahnya itu setelah udah bisa main gambus dan sampai tadi, tampillah aku bersama teman-teman yang kebetulan seangkatan juga, yang kelas 6 juga, tampil di Sasono Langen Budoyo di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dalam rangka hari musik festival musik anak nasional. Tahun 2006 ya. Setelah itu berlanjutlah, ikutlah para seniorku, ada omku yang main musik dengan bersama bosku ya. Dulu Busu ada juga ya. Busu. Nah itu kenapa sampai sekarang tuh konsisten? Pertanyaan gitu ya tadi ya. Karena aku melihat teman-teman yang berkutat di bidang musik barat modern, musik modern yang teman-teman, apalagi kamu kan udah jago main keyboard. Nggak ada, bohong. Teman-teman tuh aku lihat kayaknya udah punya pasarnya gitu loh. Jadi betul. aku lihat peluang pasarnya aku di sini, musik tradisi. Dan memang aku merasa ternyata gitu, menyadarinya itu pas SMA gitu. Aku ternyata punya beban moral gitu. Ternyata aku tahu, oh ternyata aku siapa, aku tahu aku siapa. Lalu aku punya beban moral. Apalagi keluargaku memang latar belakangnya memang dari kaiku bisa main gambus kan, memang musik tradisi. Jadi apalagi bosku mendirikan sanggar ini kan karena cara dia berterima kasih kepada pemerintah gitu. Oh gitu. Nah, lalu memang aku punya beban moral dan merasa memang harus aku yang lanjutkan gitu. Main musik tradisi itu gitu. Ada atau tidak ada uangnya ya, yang penting aku Kita tahu lah itu ya. Iya. Ya itu. Tapi uang itu realistis. Bagian dari bahan bakar. Betul. Bahan bakar kita kayak motor kan harus ada bensinnya. Benar. Itu bahan bakar kalau uang itu. Jadi makanya masih berkutat di tradisi itu. Tapi menurut Aspi itu tradisi itu apa sih? Tradisi itu adalah sikap atau perilaku yang diajarkan oleh orang tua kita secara turun-temurun. Gitu. Jadi adat dan tradisi kurang lebih sama. Adat dan tradisi. Adat dan tradisi. Tradisi itu secara turun-temurun gitu. Nah, Afi, kalau boleh sharing, berapa alat musik yang kamu kuasai, namanya apa? Biar adik-adik kita tahu alat musik tradisi Kaltim itu ada sampai, ada jatung utang dan lain-lain. Nah, dijelaskan nih. Panjang nih. Panjang, singkat, padat dan jelas. Oke. Kalau di sini itu ada sampai. Ya. Sampai yang pertama. Sampai itu alat yang berapa ya? Alat yang ketiga, keempat lah yang aku bisa. Setelah keyboard, setelah rebana, setelah cuk roncong itu sampai. Alat keempat ya. Dulu saya pernah beli sampai juga sama dia.
sampai gambus, gambus. kutai, ya gambus kutai. Sampai gambus. Lalu ada rebana ya tar. Orang kutai nyebutnya tar untuk hadrah. Untuk ada Untuk tingkilan dia rebana itu disebut ketipung. ketipung. Lalu ada cakcuk selo. Cakcuk, Alat musik. selo. Untuk alat musik keroncong itu yang dimainkan juga untuk format musik congkil, keroncong tingkilan gitu. Keroncong Jadi tingkilan. ada tingkilan kreasi namanya congkil. Congkil. Itu ya ada alat musik lain seperti kelentangan, jatung utang gitu kan, jatung utang atau jotong jotang atau nama lainnya ketanung atau gelogondang, macam-macam namanya. Kelentangan, kelentangen biasanya nyebut macam-macam sih. Ada agung atau gong atau agong gitu, macam-macam. Ada tufung, ada beduk panjang biasanya. Tufung kalau orangnya Berapa ini anunya? Diameternya? Ada tambur juga ya kan? Ya, tambur itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Minangnya tambua. Tambua. Kalau kita Dayak nyebutnya tufung. Tufung. Dayak Bahau tufung. Kalau orang Kenyah nyebutnya jatung adau. Jantung ada. Sukunya apa? Kutai. Kutai ya. Nah, itu. Lupa ya, udah lama nggak ketemu ini. Sukunya apa? Kutai. Kutai, ya. Ya di sini itu sih. Di Itu sini, kreasi itu ya? Ya. Karena kalau aslinya itu beduk panjang itu di rumah tempatnya di rumah lamin panjang. Gitu. Lamin atau orang Benua nyebutnya low. Rumah lamin atau lamin atau low. Itu amin atau orang Bahau nyebutnya amin biasanya. Jadi dia panjang sekali. Nah, karena dia itu terlalu panjang makanya dikreasikanlah jadi sependek ini tufungnya. Oh gitu. Tufungnya itu. Mungkin dari grill dia sampai lambung ya. Iya. Jauh banget. Jauh banget ya. Jadi lumayan banyak ya alat musik sini, suling lagi ya kan? Ya, suling. Dan itu suling umum sih, bansuri, suling India sih sebenarnya. Suling samping kan, suling buat dangdut sih biasanya umumnya itu. Kalau suling Kalimantannya ada di bawah sih, nggak ada di sini di Pampang. Biola. Biola. Dia apa namanya air nih, apa guntur nih? Itu namanya rain stick. Rain stick. Hujan. Hujan. Rain. Iya, lengkap ini di nggak sini. terlalu lengkap sih alatnya karena masih banyak yang belum. Di bawah ada lagi Di ya. bawah ada lagi, cuman nggak terlalu banyak sih. Karena beliau ini juga sudah beberapa kali mewakili Indonesia kan ya? Siapa? Di luar kan? Makanya. Bener kan? Ya. Iya. Kemana kemarin terakhir? Paris apa? Tahun 2011 itu kami diminta oleh salah satu dewan adat di Kutai Timur gitu. Kami diminta untuk mengisi di acara pasar malam Indonesia di Den Haag, Belanda. Den Haag, Belanda. Jadi kami perjalanannya itu dari Jakarta ke Abu Dhabi ke Belgia, Belgia ke Belanda, Belanda ke Perancis, pulang. Setelah pulang, seminggu setelah itu kita tur lagi ke Vietnam. Gila, keren kan? Balik lagi, ya habis itu teman-teman ada acara lagi di Singapura gitu. Teman-teman penari gitu. Jadi emang nggak sembarangan saya kalau Siap. mau bikin podcast. Harus kredibel, kompatibel, tangible. Bel ya. Bel-belan pokoknya. Tapi dari semua alat musik tadi, nah, mungkin nanti di bagian kedua kita lihat sedikit bagaimana sih cara-cara mainnya gitu ya. Tapi sekarang nih, tadi jenis-jenisnya udah banyak nih, teman-teman kurang lebih ada 10. Harapan Aspi buat pemuda, khususnya pemudi atau adik-adik kita di rumah yang nonton, untuk terus melestarikan itu seperti apa sih? Kalau mindsetku sekarang, pola pikirku sekarang sih aku nggak punya harapan. Nggak punya harapan? Nggak punya harapan harus, pokoknya anak muda harus ini apa? Ayolah kalian belajarlah musik tradisi, enggak. Ya. Kalau sekarang prinsipku aku yang jemput bola. Jadi gitu. Ayo gitu. Jadi aku yang datangin gitu. Nggak berharap datang. Ayo siapa yang mana nih gitu, nggak berharap. Oh itu zaman kolonial kayaknya dulu ya. Milenial tuh kita yang harus sosialisasi. Milenial bener. Belusukan harus jalan, kita memang harus yang gencar menyuarakan ini musik tradisi. Nah. Kita tampilkan gitu kan. Gitu. Ditambah lagi kan anggota-anggotaku sekarang juga ada yang SMP, SMA. Jadi wajah-wajahnya muda gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan wajah-wajah mereka itu yang masih muda, fresh gitu kan, akan menginspirasi bagi teman-teman yang lain gitu. Nggak minder, nggak malu lagi main musik tradisi gitu. Oh benar. Karena kan musik tradisi kan biasanya punya sudut pandang bahwa kampung ya, Nah, gitu. itu. Biasanya gitu, paradigma masyarakat seperti itu. Padahal keren loh ya. padahal tergantung orangnya juga yang main kan. Nah, saya tahu kamu punya ini apa? Apa itu? Apa nama grup musikmu yang alat musik Tonika, campur Tonika Ensemble. Tonika Ensemble. Ya, Itu Tonika Ensemble tuh itu kenapa bikin Tonika Ensemble itu?
pertama itu kan karena kegelisahan ya. Kegelisahanku karena apa ya? Secara garis besarnya kan gini, BSB itu kan udah punya bapakku gitu. Bapakku tuh udah berkarya dan punya mencetuskan nama BSBI. Aku gantian lah gitu. Ya. Ini mah keras kepala orang gitu. Dulu dia ke Tenggarong kita naik motor. Beli jimbe kan. Jatuh. Saya laju nih, 80 ke Tenggarong. Balik dia bawa, laju. Sekarang jimbenya udah dijual. Oh iya. Udah dijual, nggak ada lagi. Udah dijual kemana? Aku lupa ya. Udah orang bubar kalau nggak salah beli. Amor juga. 2000 berapa tuh? 9 ya? Iya, 10. Aku lupa loh itu. Parah. Lupa masih inget ya. Ya. Berapa itu aku lupa. Tapi jatuhnya itu masih ingat. Jatuhnya masih ingat. Pulang-pulang nggak bisa main lagi. Maka mau geladi kan. Iya, aduh kacau. Aduh. Kirain tangan udah cacat kan. Aduh. Nah, tadi kita udah diskusi tentang musik. Kemudian ada tradisi, begitu juga dengan mindset yang masyarakat bangun, yang seharusnya masyarakat berbangga ya. Identitas bukan sih sebenarnya? Oh iya, sangat. Identitas kan dia. Sangat identitas. Kalau nggak ada itu, apa ya? Kalau menurutku hancurlah sebuah negara, karena negara itu akan terus ada karena sejarahnya dan identitasnya. Karena sejarah dan identitasnya. Iya. Tapi pertanyaan terakhir nih, ya. Sebelum kita closing. Sekarang lagi rame orang itu mengcombine atau mengintegrasikan alat musik satu dengan yang lain dengan alasan memperkenalkan. Saya juga sepakat sebenarnya. Mungkin kita bisa lihat Uya Morris ya dan lain-lain lah. Nah, tanggapan Aspi itu bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Ada banyak Alif juga sekarang udah mengembangkan kan. Jadi sampai di combine dengan alat musik modern kemudian di aransemen itu gimana? Bagiku itu semua adalah namanya pengembangan ya. Namanya pengembangan artinya kita menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Setelah kita menyesuaikan dengan ruang dan waktu, artinya sebenarnya secara garis besar pengembangan itu adalah bagian dari pelestarian juga. Oh betul, sepakat. Sebenarnya itu pengembangan itu bagian dari pelestarian juga. Cuman hanya saja menyesuaikan ruang dan waktu. Contoh, sampai zaman dulu nggak ada tuh pick up-nya. Pick up, betul. Sekarang kan ada pick up-nya, itu hanya menyesuaikan ruang dan waktu. Betul. Karena kebutuhan panggung, ternyata kita harus mempermudah kita sendiri, diri kita sendiri harus dipermudah, ya diberilah pick up tadi, ya kan. Contohnya yang nyata ya itulah salah satunya kan. Kalau dengan kombinasi alat musik yang lain itu kan biasanya ya tergantung orangnya sih untuk apa itu dia untuk apa menambahkan alat musik barat, gitar, bass misalnya, drum itu untuk apa, itu tergantung si senimannya sebenarnya. Tapi sah-sah saja. Sah-sah aja karena memang bentuknya adalah kreativitas, pengembangan. Dan kamu dukung? Dan aku dukung. Karena ada beberapa seniman yang idealis yang menganggap bahwa jangan, karena mereka memiliki pakem, tapi itu nggak apa-apa juga gitu ya kan? Iya. Itu pemikiran mereka dan kita hormati gitu. Dan sebenarnya nggak gitu sih, sebenarnya gini. Ketika ada anak muda yang mainkan lagu tradisi lalu dikembangkannya, itu sah-sah aja. Sah aja ya? Dan mereka menyebutnya ini lagu, katakanlah misalnya lagu Sapek Datun Julut apa gitu. Karena ada pengembangannya sudah di dalam komposisi musiknya dan ditambah dengan instrumen apa gitu. Itu sah-sah aja karena memang sudah betul-betul berubah. Beda kalau dia memainkan Datun Julut aja, berarti harus tradisi. Oh gitu. Pakemnya harus dimainkan gitu. Format ada diksi ya, yang dibuat, di-develop gitu ya? Iya. Harus begitu? Harus begitu, tradisi ya tradisi, gitu. Formatnya seperti itu. Itu ya buat teman-teman, jadi jangan sampai berkasus. Iya. Nanti didenda adat. Ya, banyak. Sekarang lagi musim. Lagi musim. Jadi teman-teman jangan lupa pahami dulu ya. Pahami dulu. Kalau nggak tahu lebih baik bertanya. Bertanya, sharing. Ya. Kak Aspi ini ada Instagramnya. Siap. Bisa di DM. Bisa diajak ketemuan, sharing, discuss, pendalaman lagi. Karena what view itu, sudut pandang itu nggak cuma dari satu. Dan orang yang cerdas adalah orang yang bisa menerima sudut pandang orang lain. Begitu ya? Betul. Kira-kira. Betul. Apa Instagramnya? Aspianur Gus Prada. Aspianur Gus Prada. Double N. Aspianur Gus Prada double N. Nanti bisa dilihat lah di sini lah. Iya di sini. Oke, Vi, makasih banyak ya sharing pertama kita. Nanti selanjutnya kita lihat beliau akan memainkan alat-alat musik ya.
5 sampai 10 detik lah alat-alat musik itu. Kita Oke, lihat lah siap. kompetensi dia. Dites. Oke. Siap. Terima kasih Hasbi. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman. Jangan lupa tetap jalin komunikasi yang baik, belajar yang baik dan tetap semangat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.